Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus merupakan bagian dari Komando Utama Tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Kopassus memiliki kemampuan khusus seperti bergerak cepat di setiap medan, menembak dengan tepat, pengintaian, dan anti-teror. Tugas Kopassus Operasi Militer Perang, OMP, diantaranya direct action serangan langsung untuk menghancurkan logistik musuh, combat SAR, anti-teror, advance combat intelligence, operasi intelijen khusus. Selain itu, tugas Kopassus Operasi Militer selain perang, OMSP, diantaranya humanitarian asistensi, bantuan kemanusiaan AIRSO, operasi anti-insurgensi, separatisme dan pemberontakan, perbantuan terhadap kepolisian, pemerintah. Prajurit Kopassus dapat mudah dikenali dengan baret merah yang disandangnya, sehingga pasukan ini sering disebut sebagai pasukan baret merah. Kopassus memiliki moto, berani, benar, berhasil. Berikut ini 5 fakta tentang Kopassus. Sama dengan Kopassus GAP bentukan Muldoko. Marsekal TNI Hadi Cahyanto saat peresmian Kopassus TNI pada tanggal 30 Juli tahun 2019, menyatakan bahwa satuan elit ini dibentuk sebagai bagian peran serta TNI dalam upaya pemberantasan aksi terorisme, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 5, Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Hadi mengamini bahwa Koopsus TNI sama seperti Kopassus GAP TNI yang diinisiasi oleh Jenderal Muldoko saat menjabat sebagai Panglima TNI. Untuk diketahui, Kopassus GAP diresmikan pada tanggal 9 Juni tahun 2015 oleh Muldoko. Pasukan berjumlah 90 prajurit pilihan ini bisa diturunkan secara cepat ketika terjadi situasi genting menyangkut terorisme. Tugas-tugas yang ditangani Kopassus GAP sifatnya Extraordinary Operation. Namun kemudian status satuan ini dibekukan. Saat itu belum ada undang-undangnya dan sekarang sudah ada UU-nya keputusan Presiden dan peraturan Presidennya untuk pembentukan Kopassus TNI, ujar Hadi kepada wartawan pada saat peresmian Kopassus TNI. Berasal dari pasukan elit 3 Matra Kopassus TNI beranggotakan 500 prajurit. Terdiri dari 1 kompi pasukan penindak, 100 personel, dan 400 personel pendukung gabungan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Satuan ini sewaktu-waktu dapat digunakan oleh Panglima TNI atas perintah Presiden. Menurut Hadi dalam siaran persnya, Kopassus TNI membawai operasi menggunakan 3 matra tapi dalam operasinya sesuai dengan tugas masing-masing matra, termasuk dalam mengatasi aksi terorisme. Pasukan ini bermarkas Gedung Mako Kopassus TNI, di Kompleks Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Anggaran Kopassus TNI 1,5 triliun. Pada September tahun 2018, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Cahyanto mengajukan anggaran untuk 2019 sebesar 107 triliun. Sebanyak 1,5 triliun diantaranya dialokasikan untuk pembentukan Kopassus TNI. Sebagai satuan baru, kata Hadi, Kopassus TNI harus membangun sistem efektif dan modern dengan menggabungkan kekuatan kinetik dan non-kinetik. Dengan begitu, Kopassus dapat menuntaskan setiap tugas yang diberikan dengan cepat, akurat, dan tingkat keberhasilan yang tinggi. Dipimpin oleh Pati Bintang 2. Berdasarkan Perpres 42 tahun 2019, Kopassus TNI dipimpin oleh Komandan Kopassus TNI. Dan Kopassus TNI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Panglima TNI. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kasum TNI. Dalam menjalankan tugasnya, Dan Kopassus TNI dibantu oleh Wakil Komandan Kopassus TNI atau Wadan Kopassus TNI. Dalam lampiran Perpres disebutkan bahwa Dan Kopassus TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang 2, sementara Wadan Kopassus TNI dijabat oleh Perwira Tinggi Bintang 1. Saat ini Dan Kopassus dijabat oleh Maijen Joko Purwoputranto, lulusan Akademi Militer 1990 yang berpengalaman dalam infanteri baret merah. Mengawal penjemputan WNI dari Wuhan, China. Sejak awal dibentuk, Kopassus TNI sudah menunjukkan kiprahnya dalam menangani COVID-19. Salah satunya mengawal dan mengamankan penjemputan WNI dari Wuhan, kota yang pertama kali muncul kasus virus corona. Menurut Hadi,
TNI memantau pergerakan pesawat Batik Air tipe Airbus A330-300 yang dipakai menjemput 250 WNI pada tanggal 1 Februari tahun 2020. Setelah mendarat di Bandara Hang Nadim Batam, WNI dari Wuhan langsung masuk ke pesawat milik TNI Angkatan Udara untuk dievakuasi ke Pulau Natuna sebagai pusat karantina waktu itu.